Apa kabar semuanya? Halo Kak Lydia. Hai Kak Liana. Kita bertemu lagi ya dalam ibadah anak online GKI Rawamangun. Hari ini yang akan melayani dalam ibadah anak Kak Liana, Kak Lydia. dan Kak Yohanes yang mengiringi pujian kita ya. Wah, senang sekali ya Kak Liana. Adik-adik tuh ya Kak selalu semangat untuk mau terus memuji Tuhan walaupun ibadahnya nih sampai saat ini Kak masih online. Iya. Betul sekali Kak Lydia. Kita patut bersyukur atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita ya. Karena adik-adik sekarang sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Sekarang kakak mau mengajak bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Oke, ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Kita mau memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hati kita. Kita bernyanyi sambil berdiri ya. Yuk, kita berdiri semuanya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih dapat bertemu bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Dan bersyukur kepada Tuhan lewat nyanyian. Sekarang kita ajak adik-adik ya Kak ya. Semua untuk menyambut Tuhan bersama-sama melalui doa. Tuhan pasti senang mendengar doa kita ya adik-adik. Yuk, kali dia yang akan pimpin doa ya Kak. Ya oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan sukacita, dan hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah anak. Tuhan yang menolong kami, menemani kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kakak, aku mau tanya dong. Kenapa Kak? Kalau kakak sukanya berdoa sendiri atau bersama-sama? Tergantung sih Kak, tergantung situasinya. Kalau kali dia, kadang-kadang kali dia bisa berdoa sendiri di dalam kamar, atau kalau misalnya lagi di jalan nih, di bus juga bisa berdoa Kak sendiri, tapi bisa juga sama-sama sama keluarga. Oh gitu ya Kak Lid ya? Iya. Sama dong sama Kak Liana ya. Ketika kalian ada masalah pribadi nih, kalian suka berdoa sendiri di dalam kamar. Kakak kunci kamarnya, kakak berdoa sama Tuhan. Tapi kalau misalnya ternyata ada salah satu anggota keluarga Kak Liana nih, misalnya anak Kak Liana gitu ya, mendapat masalah atau mengalami rasa takut, Kak Liana berdoa bersama-sama dengan mereka, dengan keluarga, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan dapat membantu dan menguatkan semuanya ya. Betul banget tuh Kak Liana. Berarti nih sesuai nih dengan tema kita hari ini loh Kak. Tema kita hari ini adik-adik ya, judulnya doa bersama yuk. Nah gitu Kak Liana. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita ajak adik-adik bernyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Oh, lagu baru ya Kak? Kayaknya lagu baru nih, adik-adik udah bisa belum? Kita ajarin dulu ya Kak. Sekali kita ajarin ya lagunya ya. Iya, boleh. Kali dia yang akan ngajarin ya. Oke, yuk kita ikutin ya sama-sama. Nanti kita ulang setelah itu dengan gerakannya.
Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kaliana, ada gerakannya loh. Waktu Iya. berdoa itu tangan kita gini nih Kak, begini, terus kita kita gerak-gerakan gitu Kak, tanda kita senang berdoa. Tuh, Itu sekali bisa lagi, ya, Kak. coba adik-adik Catat, bisa Kak. nggak? Coba begitu tutup. Buka, Tuh, mudah ya. Nanti Oke. gerakan yang lainnya ikuti Kalidia sama Kaliana ya. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk adik-adik. Dengan gerakannya, Kak? Dengan gerakan Kak. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, pujian yang baru saja kita nyanyikan mengajak kita untuk senang berdoa dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Betul Kaliana, memangnya untuk firman Tuhan hari ini kita mau belajar apa sih Kak? Hari ini kita belajar percaya bahwa dengan berdoa bersama, anak-anak Tuhan dapat saling menguatkan ketika menghadapi masalah atau menanti sesuatu, Kak. Iya ya, betul juga Kak. Karena kita tuh kalau misalnya berdoa bersama-sama, rasanya tuh semakin semakin dikuatkan gitu ya Kak. Iya, betul. Saling mendukung Oke. ya, Kak, ya. Benar, kalau gitu Betul. kita berdoa ya Kak, kita mau dengar firman Tuhan ya Ayo. Kak. Mari adik-adik kita menyiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu ya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya, Kak, dari Ya. firman-Mu pelita. Karena firman Tuhan itu pelita loh, Kak, buat keseluruhan hidup kita. Ya, yuk Betul adik-adik sekali. sekalian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Iya, bacaan firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 ya adik-adik ya. Oke, hari ini firman Tuhan kita akan dibawakan oleh
Karyama ya, Kak? Yuk, Oleh kita Kak panggil Riyama ya. Kak. Hai Karyama, ayo. Yo, Adik-adik Kak sudah siap Riyama. loh. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Karyama yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema doa bersama yuk. Adik-adik tahu ini apa yang Kak Karyama pegang? Iya, sapu lidi ya. Kalau kita hanya mengambil satu buah saja ya, ini sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Betul nggak adik-adik? Kalau adik-adik ada di rumah sapu lidi, bisa dipraktekkan. Nah, lain halnya ketika kita mau mematahkan kumpulan sapu lidi ini. Kumpulan lidi-lidi ini yang berbentuk sapu lidi, ketika kita akan mematahkannya akan sulit sekali. Ya, sulit dibandingkan hanya dengan satu batang lidi saja. Demikian halnya dengan berdoa. Kalau kita berdoa bersama-sama, yang akan kita rasakan adalah adanya suatu kekuatan, adanya suatu dukungan. Hal ini dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Murid-murid yang ditinggalkan ada yang merasa khawatir, ketakutan, karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus juga berpesan kepada mereka bahwa akan diberikan teman untuk menguatkan mereka ketika Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik tahu kan? Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus selalu bersama dengan para murid-muridnya. Kemana Tuhan Yesus pergi? Murid-muridnya selalu hadir dan selalu mengikutinya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang hendak mendengar kabar sukacita, kabar kebaikan, para murid-muridnya selalu ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya juga merasakan ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka takut kalau orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus masih tetap mengejar mereka. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan teman bagi mereka, yaitu akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus akan datang yang akan menemani mereka. Roh Kudus akan menolong mereka. Sebagaimana yang Tuhan telah pesankan bahwa mereka harus ke Yerusalem. Akhirnya mereka pergi ke Yerusalem, tinggal di sebuah rumah di mana salah satu muridnya tinggal di Yerusalem. Ketika di sebuah rumah di Yerusalem, mereka berkumpul. Para murid-murid ini berkumpul. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, mereka merasakan kegalauan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut.
Tetapi karena mereka ingat pesan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang menguatkan mereka, yang akan menguatkan mereka, mereka akhirnya menantikan. Karena Tuhan Yesus pun tidak mengatakan nanti Roh Kudus akan datang dalam jangka waktu 2 hari 3 hari ya, begitu. Tidak. Karena tidak tahu kapan Roh Kudusnya datang, jadi para murid-murid ini, aduh kapan nih ya? Mereka menanti-nantikan, aduh kapan nih? Kalau terus-terusan begini, aduh kita bisa nggak ya untuk tetap terus mengabarkan kabar baik? Kita bisa nggak ya menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Akhirnya mereka semua berkumpul di tempat itu. Yang mereka lakukan adalah berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan sendiri, mereka tidak berdoa sendiri-sendiri, tetapi mereka bersama-sama. Mereka menyampaikan perasaan yang mereka alami pada saat itu. Rasa kegelisahan, rasa ketakutan, kekhawatiran mereka. Mereka melakukan bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama. Ternyata di tempat itu bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi banyak. Ada saudara-saudaranya yang lainnya. Ibu Tuhan Yesus, Ibu Maria juga hadir di situ. Jadi mereka melakukan doa bersama-sama. Dan mereka merasakan ketika mereka sudah berdoa bersama-sama, mereka merasakan ada suatu kekuatan, ada suatu dukungan satu dengan yang lainnya. Demikianlah yang diminta oleh Tuhan Yesus supaya kamu itu siapa? Para murid-muridnya untuk tetap bersama-sama berdoa. Meminta pertolongan, meminta kekuatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, ya, jadi kita belajar seperti para murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya mementingkan dirinya sendiri saja, bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi mereka melakukan secara bersama-sama kepentingan bersama. Supaya apa? Supaya firman Tuhan dapat disampaikan kepada banyak orang. Sehingga kabar sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus semakin banyak didengar dan makin banyak orang yang percaya makin bertambah. Seperti firman Tuhan yang sebelumnya, memberitakan kabar sukacita bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bisa kan melakukan berdoa bersama-sama dengan mama papa, mungkin dengan kakak atau adik, atau teman, atau siapa ya, mungkin dengan opungnya, dengan oma, mau opa, ya. Berdoa untuk memohon kekuatan. Mungkin adik-adik kalau bisa mendoakan salah satu temannya. Nah, contohnya kalau umpamanya ada teman yang sakit, ya. Ketika temannya sedang sakit di rumah atau dirawat di rumah sakit, adik-adik bisa mendoakan mereka, mendoakan temannya adik-adik. Ketika adik-adik mendoakan, pasti teman kalian yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, merasa senang. Oh, ternyata aku didoakan. Berarti ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Jadi adik-adik, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita biasakan
berdoa bersama, mendoakan teman-teman kita, orang lain, mama papa kita, agar mereka merasa ada dukungan, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dengan berdoa bersama akan membuat kita menjadi kuat, menjadi ada suatu dukungan. Ya adik-adik, dibandingkan kalau kita hanya melakukan sendiri. Jadi akan lebih baik kalau kita melakukan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan mengajarkan kepada kami untuk belajar berdoa bersama-sama ya Tuhan. Di mana dengan melakukan doa bersama, kami dapat dikuatkan, kami mendapatkan dukungan untuk dapat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Lydia, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri berdoa bersama-sama, baik bersama keluarga atau teman, supaya kita saling memberi semangat satu sama lain. Benar Kak, kalau kita berdoa bersama-sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, kita akan merasa lebih kuat. Betul, karena ada dukungan tuh satu sama lainnya loh Kak. Hari ini nih Kak, ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Nah ya, coba adik-adik buka dulu Alkitabnya. Bisa nggak? Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Bunyinya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita ucapin sekali lagi ya Kaliana ya, bersama-sama ya. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kak Lydia, karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua, yuk adik-adik kita berikan persembahan syukur kita. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama agar persembahan syukur adik-adik bisa ditransfer atau dikirim ke GKI Rawamangun lewat bank atau lewat ATM. Iya, ya? Betul. Yuk Kak, kita kumpulkan persembahan dengan diiringi lagu bersyukur kepada Tuhan. Nanti Lydia sama Kaliana akan nyanyikannya secara kanon. Adik-adik juga boleh loh nyanyinya secara kanon ya, bersama dengan betul, kakak atau papa atau mama di rumah. Oke, ayo Kaliana, ayo Kak, yo. Kak Yo. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita membawa persembahan kita ke dalam doa dan nanti akan dilanjutkan oleh doa syafaat ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini bisa digunakan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang memberikannya dengan sukacita. Berkati
para orang tua, berkati pekerjaan papa dan mama, dan berkati juga adik-adik semua supaya kami semua bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami juga membawa doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk setiap adik-adik yang ada di GKI Rawamangun. Tuhan berikan selalu kesehatan kepada adik-adik kami, kepada orang tua, sehingga di masa pandemi ini kami tetap sehat, kami tetap kuat, adik-adik juga tetap bisa bersekolah dengan baik walaupun secara online. Tuhan yang memberkati semua, dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami yang terus sedang berusaha untuk mengadakan vaksin sehingga pandemi ini bisa segera diatasi dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami bisa bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman, kami juga bisa berjumpa dengan teman-teman kami di sekolah minggu nantinya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Bapak. Doa permohonan kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Wah, gak terasa ya Kak, ibadah kita sudah mau selesai nih. Nah, untuk aktivitas minggu ini adik-adik, kita akan membentuk kelompok doa Kak. Kita mau langsung praktek. Iya dong ya, kita mau langsung praktek. Nanti kakak-kakak akan bagi kelompoknya, lalu kakak sekolah minggu akan menghubungi adik-adik Kak. Jadi kita bisa berdoanya nanti bisa lewat WA call bisa, atau nanti kita mau janjian lewat Zoom juga bisa Kak. Ya, gitu nanti Kak, tunggu ya kakak-kakaknya akan bagi, lalu kakak-kakak akan kasih tahu nih di grupnya papa mama ya. Siapa-siapa saja nanti kita saling mendoakan di grup tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama kalian. Oh gitu, yuk adik-adik semua kita berdiri dan mau bernyanyi ya. Oke. Siapa yang berpegang, adik-adik tahu nggak ya lagunya ya? Kayaknya tahu Kak, lagunya Tahu ya, sering iya. dinyanyikan ya. Betul, kita berpegang pada firman Tuhan ya Kak. Iya betul. Oke, ayo Kak yuk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik, sebelum kita berpisah dalam ibadah anak ini, kita mau berdoa, lalu nanti akan diakhiri oleh Bapak. Terima kasih ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini dan juga puji-pujian yang kami naikkan boleh terus menguatkan kami, dan kami boleh mengingatnya. Kami boleh selalu bersama-sama berdoa kepada Tuhan, saling mendoakan supaya kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami akan beraktivitas kembali. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima
minggu telah usai. Ya. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus menyayangi dan menyertai kita semua.